Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya ingin merespon ya beberapa komentar dari teman-teman kita Bapak Ibu pensiunan. Yang pertama adalah komentar dari Ibu Nurnaningsih ya, di mana Ibu Nurnaningsih ini berkomentar bahwa di beranda YouTube beliau itu ada video gitu ya, Pak Prabowo mengumumkan untuk pensiunan yang paling terendah gajinya akan kita naikkan sebesar 280% supaya kualitas hidupnya baik, supaya hidupnya terhormat dan kita akan pantau. Begitu kurang lebihnya isi pidato presiden dan itu real suara Pak Prabowo bukan EA seperti suara Pak Purbaya. Apakah ibu saya termasuk yang 280% itu karena ibu saya warakuri TNI Angkatan Darat ya. Nah itu Ibu Nurnaningsih juga menyimpan videonya, cuma video tersebut tidak tahu kapan gitu, mungkin dipotong. Jadi itu komentar dari Ibu Nurnaningsih di mana Ibu Nurnaningsih ini Ibu Nurnaningsih ini ibunya itunya ya, artinya warakuri pensiunan dari TNI Angkatan Darat begitu ya. Jadi ini Ibu Nurnaningsih mewakili ibunya beliau gitu ya, yang pensiunan TNI Angkatan Darat begitu. Nah, sepengetahuan saya ya, itu Ibu Nurnaningsih itu yang Pak Presiden Bapak Prabowo yang ingin menaikkan gaji 280% itu kan hanya untuk kenaikan gaji hakim saja gitu. Sedangkan untuk ASN ya, TNI Polri itu kan sampai saat ini belum ada kabarnya begitu. Jadi itu yang saya ketahui ya. Pengetahuan saya seperti itu Ibu Nurnaningsih, bahwa yang naik gaji 280% itu hanya untuk kenaikan gaji hakim begitu. Nah itu yang, namun Ibu Nurnaningsih juga tetap berpendapat lagi bahwa itu bukan hanya yang hakim, tapi juga di video itu katanya gaji pensiunan begitu. Nah, kalau menurut saya gitu, kalau pada saat ini ada video gitu ya, yang menginformasikan kenaikan gaji 280% untuk pensiunan itu, kalau seandainya itu bukan video AI, itu ada kemungkinan besar adalah video editan gitu ya. Artinya mungkin video tersebut sudah diedit sana sini, nanti seakan-akan kesannya gitu Pak Prabowo akan menaikkan gaji pensiunan 280% gitu. Itu kalau menurut pendapat saya itu seperti itu gitu ya. Jadi sampai saat ini tidak ada informasi ya kenaikan gaji apalagi sampai 280% ya. Sedangkan informasi kenaikan gaji saja belum ada kejelasannya sampai saat ini gitu. Jadi saya juga sudah buka itu Taspen Online Service, itu tidak ada informasi-informasi seperti itu gitu ya. Itu jawaban saya untuk pertanyaan dari Ibu Nurnaningsih gitu ya. Lalu juga ada Ibu Asih Rosiah ya. Ini bertanya apakah ada kenaikan gaji di tahun 2026. Ya jelas saya tidak tahu ya, karena yang tahu apakah tahun 2026 ini ada kenaikan gaji kan yang pertama adalah Bapak Presiden ya. Artinya Bapak Presiden ada niat nggak ingin menaikkan gaji pensiunan, itu dulu yang pertama begitu. Jadi yang tahu persis apakah ada kenaikan gaji tahun 2026 tentunya Bapak Presiden. Yang kedua, kalau menurut saya ya itu Menteri Keuangan, karena kan Menteri Keuangan lah yang tahu keuangan negara seperti apa begitu, apakah memungkinkan menaikkan gaji atau tidak begitu. Jadi ya menurut saya sih itu yang pertama yang bisa menentukan ada kenaikan gaji tahun 2026 itu ya Bapak Presiden gitu, Pak Prabowo gitu. Yang kedua tentunya Menteri Keuangan yang tahu kondisi keuangan negara, yaitu menjawab pertanyaan dari Ibu Asih Rosiah. Selanjutnya ini Ibu Sri Suyanti ya. Ini
Pak Ridwan, infonya saya baca di YouTube malah ada berita hoax lagi nih, katanya tanggal 1 Mei pensiunan golongan 1 dan 2 akan diberikan dana pensiun. Kayaknya pesangon maksudnya Bu Sri Suyanti ini ya. Memang betul nih Bu, ada berita tuh yang saya tahu, saya ketika scroll-scroll gitu ya di beranda YouTube saya tuh ada juga tuh video tuh yang golongan 1, golongan 2 tanggal 1 Mei itu akan menerima pesangon gitu. Bahkan judulnya itu bombastis banget gitu ya, itu menerima 500 juta sampai 1 miliar begitu. Waduh, yang ini kalau benar sih ya Bang, ya alhamdulillah, tapi saya yakin itu berita tersebut masih sampai saat ini belum ada dasarnya lah begitu ya. Kan kesian juga nih kalau teman-teman kita ya, Bapak Ibu pensiunan yang golongan 1, golongan 2 ya, itu berharap-harap dari berita tersebut begitu ya, berharap-harap ada pesangon 500 juta sampai 1 miliar. Itu kan kasihan ya teman-teman kita Bapak Ibu pensiunan untuk golongan 1 dan 2 begitu, kalau banyak berharap dari berita-berita yang belum ada dasarnya begitu. Itu benar yang Ibu Sri Suyanti itu, mungkin Bu Sri Suyanti ini nonton video-video dan saya juga sempat ada di berani, tapi kalau saya sih berita-berita seperti kenaikan gaji 208%, kalau terus ada dana pesangon gitu, kalau ada di beranda YouTube saya tuh, saya memang nggak pernah klik video-video tersebut ya, karena menurut saya tuh tidak ada dasarnya berita-berita tersebut begitu. Nah selanjutnya ini akun Ibu Ayu Cantik ya, ini dari Boyolali ini ya, itu Pak Ridwan tolong disuarakan tunjangan pangan atau beras diadakan penyesuaian dengan harga beras sekarang dengan yang diterima sekarang ya, tentang harganya jauh begitu. Nah sebetulnya Ibu uh, Ayu Cantik ya ini ya dari Boyolali gitu, ini benar artinya bahwa tunjangan ini ya, saya lihat tunjangan pangan berupa beras itu untuk pensiunan itu dari pemerintah itu 10 kilogram setiap bulannya per jiwa begitu. Namun proses pencairan tunjangan beras tersebut oleh PT Taspen berupa uang. Itu biasanya memang ada kok di, kalau kita ada rincian gajinya gitu ya, itu baik di Andalba Taspen maupun Taspen Online Service, kalau kita download tunjangan rincian gaji itu memang ada tunjangan beras, tunjangan pangan begitu, itu yang berupa uang 72.420 per bulan setara dengan harga beras per 10 kilogram. Jadi tunjangan beras itu sebetulnya kan 10 kilogram per jiwa per bulan, dan dicairkannya itu berupa uang oleh PT Taspen, itu berupa uangnya itu disetarakan 72.420 per bulan per jiwa untuk 10 kilogram beras. Artinya bahwa 1 kilogram berasnya itu di dianggap harganya Rp7.242 per kilogram kan, karena tunjangan beras 10 kilogram itu kan 72.420. Jadi berarti per kilogramnya disetarakan dengan 7.000 ya, dianggap harga beras itu Rp7.242 per kilogram begitu. Nah ini berdasarkan rilis resmi dari pemerintah ini, dari BPSRI ya, itu data terakhir bulan Maret 2026 itu harga beras di tingkat pedagang eceran itu sekitar 15 ribuan. Ya secara nasional ini, setiap daerah pasti beda-beda ya, ada yang di atas 5.000, di atas 15.000, ada juga yang di bawah 15.000 mungkin ya. Tapi rata-rata harga beras di tingkat pedagang eceran itu sudah 15 ribuan. Kalau di harga pedagang besar, grosir itu di sekitaran 14 ribuan rupiah per kilogram. Kalau di pedagang eceran 15 ribu rupiah per kilogram. Sedangkan di tingkat penggilingan harga beras itu sudah ke sekarang 13.500 rupiah per kilogram. Jadi sudah jauh dari
harga beras yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tunjangan pangan kita yang sebesar Rp7.242 per kilogram gitu ya. Jadi untuk komentar dari Ibu Ayu Cantik ya dari Boyolali itu benar gitu. Lalu disuarakan, nah saya pernah kok Ibu Ayu itu ya membuat videonya dan sudah pernah saya upload begitu. Yaitu videonya itu saya upload 11 Oktober 2025. Artinya pada 11 Oktober 2025 saya pernah mengupload video tentang tunjangan beras pensiunan. Jadi judulnya itu tunjangan beras pensiunan sudah tidak update dengan harga beras kekinian. Itu judul video saya yang saya upload 11 Oktober 2025. Jadi Ibu Ayu, saya jujur sudah pernah buat videonya dan sudah saya upload begitu ya. Artinya sudah saya suarakan lah yang masalah tunjangan beras ini yang sudah tidak update dengan harga beras kekinian gitu. Karena ketika tunjangan beras itu dihargai 1 kilogramnya cuma 7.242 rupiah per kilogram. Sedangkan harga eceran ya rata-rata secara nasional itu sudah 15.000 rupiah per kilogramnya. Itu mengenai tunjangan pangan dan tunjangan beras begitu ya. Jadi Bapak Ibu pensiunan, kalau saya juga ya lihat kok di beranda-beranda YouTube ada rapelan cair tanggal 20 berapa ya, 26 April itu kemarin udah lewat ya, nggak ada buktinya. Ini saya juga buka kok untuk untuk taspen tas apa taspen online service-nya itu informasi yang terakhir tetap ya untuk gaji 1 Mei 2026 itu yang muncul terakhir dan tidak ada perubahan ya. Ini untuk ASN, sedangkan TNI Polri kan Bapak Abdul Ghani sudah melihat di aplikasi Asabri Mobile-nya ya juga gaji Mei 2026 juga tidak ada perubahan. Itu informasi dari Bapak Abdul Ghani begitu. Nah, selanjutnya ya seperti biasa gitu, ini ada beberapa Bapak Ibu pensiunan ya yang memperkenalkan diri di video saya terakhir ya. Ini sampai saat ini itu yang Bapak Ibu pensiunan yang memperkenalkan diri sudah sebanyak 411 orang ya. Ini saya bacakan yang belum pernah saya bacakan pada video-video saya sebelumnya. Yaitu yang terakhir ya yang memperkenalkan diri Ibu Yustika Meliano. Ini tempat tinggalnya di Cirebon, Jawa Barat, itu pensiunan Januari 2023. Lalu juga ada yang memperkenalkan diri Bapak Heru Cahyono, itu beliau dari Kediri, Jawa Timur. Lalu Ibu Sri Daryati, itu pensiunan guru sudah 12 tahun. Sedangkan yang terakhir memperkenalkan diri itu Ibu Sri Sulis ya, ini tempat tinggalnya di Kelurahan Randu Gunting, Tegal, Jawa Tengah, yaitu pensiunan Juni 2018 ya. Nah itu ya saya sendiri Ridwan, saya pensiunan PNS ya PSN Desember 2023 dan tinggal di Kabupaten Bekasi. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.